So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aspi Firmansyah dari kelas 11 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pajak dan jenis-jenisnya. Saya sebagai penjelas pertama. Halo, perkenalkan saya Panji Arya Putro dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya juga sebagai penjelas materi tentang pajak yang kedua. Hai, perkenalkan nama saya Ican Faiza dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya sebagai penjelas materi ketiga. Halo, perkenalkan nama saya Yunusandar Fatika Sari dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis pajak. Hai, perkenalkan nama saya Lintang Ajila Yuliani dari kelas 11 Akuntansi 3. Saya akan menjelaskan tentang materi jenis-jenis pajak. Halo, perkenalkan nama saya Natasha Nurmadani, saya dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya sebagai kameramen. Oh iya. Aspi, itu apa? Ini adalah pengertian pajak menurut para ahli. Yang pertama ada dari MJH Smith. Pajak yaitu prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum. Pajak dapat dipaksakan tanpa adanya kontrasepsi untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pajak menurut Kurt van der Linden adalah sumbangan pada keuangan umum negara yang tidak bergantung pada jasa khusus dari seorang penguasa. Pajak menurut Rohmat Saimitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan jasa timbal balik. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Kelebihan pajak digunakan untuk tabungan masyarakat yang menjadi sumber utama pembiayaan investasi publik. Ya, selanjutnya pengertian pajak menurut situs resmi DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak tersebut oleh pemerintah dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, pajak juga memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, pajak penghasilan atau disingkat PPh. Jenis pajak yang satu ini tentu sudah sangat akrab Anda dengar. Setiap bulan Anda mungkin menemukannya dalam slip gaji yang Anda dapatkan. Penghasilan yang dikenakan PPh beragam, mulai dari gaji, keuntungan usaha maupun dana pensiun yang diterima. Detail pengaturan PPh dan PTKP telah diatur dalam PMK nomor 101 PMK 010/2016. Ada 3 metode penghitung pajak ini, yaitu net gross dan gross up. Besaran PPh dimulai dari 5% sampai 35%. Dan jenis pajak yang kedua adalah pajak pertambahan nilai atau PPN. Umumnya, kita melihat di struk belanja pasca melakukan pembelian karena PPN adalah pajak yang dikenakan atas perdagangan barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak. Umumnya, wajib pajak adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Besaran PPN mulai dari 11% dan mulai berlaku pada 1 April 2021. Pajak yang ketiga adalah pajak penjualan barang mewah atau PPN-BM. Beberapa kriteria barang mewah yang diwajibkan membayar PPN-BM antara lain. Yang pertama, barang mewah bukan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang mewah yang hanya dikonsumsi oleh kalangan masyarakat tertentu saja. Yang ketiga,
barang mewah untuk kebutuhan eksistensi atau menunjukkan status. Dan yang terakhir adalah kendaraan mewah ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Ada juga pajak jenis bea materai atau BM. Materai merupakan jenis pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen penting sesuai dengan ketentuan. Beberapa dokumen yang membutuhkan bea materai adalah akta notaris, surat kuasa, bukti transaksi, perjanjian jasa, dan lain-lain. Saat ini dengan makin berkembangnya kanal berbagi informasi, pemerintah memfasilitasi dengan e-materai untuk dokumen elektronik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Nah, yang kelima ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Seperti yang telah tersirat dari namanya, PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan properti seperti rumah, ruko, dan bangunan lain beserta tanahnya. Pajak ini merupakan biaya yang harus disetorkan atas kepemilikan objek PBB yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial bagi individu atau badan. Untuk tarif PBB umumnya perhitungan dilakukan sesuai dengan nilai jual objek pajak NJOP yang ditagihkan kepada wajib pajak setahun. Pajak daerah bukan hanya untuk pemerintah pusat, pajak juga merupakan sumber pendapatan untuk pemerintah daerah. Berikut ini adalah jenis-jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Berikut ini pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah: 1. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Yang kedua, pajak daerah kabupaten atau kota. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklam, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang burung walet. Sekian penjelasan dari kami. Kita lihat pajak dan jenis-jenisnya. Kami dari kelas 11 akuntansi 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.